ya ibaratnya nanti juga hari kiamat kan malaikat Israfil niup trompet juga. Berarti Israfil Yahudi dong. Iya kan gitu. Itu pemikiran saya gitu. Pemikiran saya gitu. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Nah, oke. Kembali lagi dengan gue di sini. Aku berpuisi maka aku ada. Kali ini gue kembali podcast di sore hari yang cerah, sedikit hujan, cuacanya rada dingin. Di sini gue mendatangkan seorang pendatang baru. Ya, namanya disebut siapa panggilannya? Ubay. Nama panjangnya siapa panjang? Farhan Ubaidillah. Farhan Ubaidillah. Lah ini dia salah satu temannya kemarin Pak Ustadz Abdul Syahid Royan. Juga seangkatan sama gue juga, si Dori. Gak penting dah. Yang penting isinya kan. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi begini, ini kok tiba-tiba kemarin gue dapat kabar dari Ian nih ya ceritanya. Jadi kata Ian, "Bang, ini katanya temen gue ada yang pengen buat podcast nih," bilang gitu kan. Itu bener gak gitu? Jadi kan kalau seakan-akan ada yang pengen buat podcast kan jadi seakan-akan kayak gimana ya? Kayak rasa mumbul gimana gitu. Rasa kayak, "Wih, podcast gue ada yang pengen podcast nih kan," gitu kan. Itu bener gak begitu? Ada benar. Beberapa juga saya udah tonton videonya. Dan di situ saya lihat, wah ini lumayan pembahasan menarik semua. Gitu. Ibaratnya apa yang pengen saya sampaikan gitu, ibaratnya sama pemikirannya semuanya gitu. Oh, sama. 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 Tapi kita lain makna Bapak kan? lain ya. Ya, pemikiran bersama. Satu circle lah. Satu circle ibaratnya. Satu circle ibaratnya. Oke, sebelum kita masuk, ini gue pengen tanya dulu. Lu jadi pas waktu SMP kan sekelas sama si Ian nih? Iya. Pak Ustadz Ian, iya. Terus habis itu keluar kemana? Keluar saya ke STM. STM? Ya. STM mana tuh? Di Ristek Jaya yang di Auri sana aja yang. Oh itu, habis dari STM? Langsung kerja. Langsung kerja, berarti nggak pakai kuliah lagi? Nggak pakai kuliah lagi. Oke, jadi kan sekarang kita lihat nih, kita lagi ngobrol sama orang yang lulusan STM gitu. Tapi jangan diremehin dulu nih, belum ketahuan soalnya kan, pemikirannya bagaimana gitu kan. Iya, karena ibarat kata kalau semisal ijazah kuliah itu hanya sebagai tanda bukti kita lulus kuliah. Hah? Iya, kertas deh ibaratnya. Kertas sebagai tanda kita lulus kuliah doang, bukan tanda sebagai belajar kan begitu. Banyak orang kuliah kan tapi kagak belajar. Iya, cuman masuk doang. Betul nggak? Betul. Iya. Termasuk gua juga begitu. Oke. Jadi gini, Bay. Ya. Kata si Ian, lu termasuk orang-orang yang ibaratnya dulu ekstremis gitu. Artinya ekstremis itu pemikirannya ya ekstrim, tapi sempat sampai radikal gak? Kalau untuk sampai radikal mungkin belum terlalu sampai ya. Belum terlalu sampai. Masih sekedarnya aja untuk itu. Jadi pemahaman sempit saya zaman dulu itu orang-orang yang di luar Islam menurut saya ya. Orang-orang yang di luar Islam menurut saya itu kafir. Pemahaman sempit saya tuh ya. Kafir dah pokoknya. Kafir pokoknya. Jangan ditemenin. Sampai saya punya pemikiran begitu. Tuh. Jadi istilahnya gini. Orang di luar Islam itu bukan jadi teman saya lah, ibaratnya saya nggak mau berteman sama dia. Orang kafir justru. Nabi memerangi orang kafir seperti itu. Sampai pikiran gitu. Jadi saya mau berteman ya dengan orang-orang yang Islam aja. Gitu. Iya, sampai gitu. Sampai saya mau cerita dulu nih. Sampai di waktu dulu saya zaman sekolah STM itu pola pikir saya mulai berubah karena di situ mulai ada temen ya, ibaratnya temen yang di luar Islam. Karena memang di wilayah di rumah ataupun di wilayah sekolah dulu nggak ada temen yang non Islam gitu. Jadi pas STM baru ketemu, di situ saya mulai berpikir mereka orang non Islam nih ibaratnya, tapi mereka baik gitu. Sampai saya beberapa kali itu diajak ke rumahnya dan keluarganya mereka juga welcome, sopan ke saya gitu, menghargai saya juga. Di situ saya mulai berpikir tuh, loh mereka non Muslim kenapa baik gitu ke saya. Dan di situ saya mulai berbaur tuh, mulai dekat. Terus? Mulai dekat dan berteman dengan yang non Muslim seperti itu. Sampai dulu kantor di tempat orang tua saya bekerja, di situ bosnya non Muslim. Itu sampai saya sekolah
STM pas kelas 2, mulai kelas 2 STM, itu biaya sekolah saya dibiayain dari gereja. Oke. Di situ saya mulai. Berarti Bapak dulu kerja di tempat orang yang bosnya orang non-muslim? Non-muslim, betul. Di situ saya mulai berpikir, wah ini sampai sekolah, kelas 2, SPP semua segala macam ditanggung. Sampai setiap kalau ada Natal, dia ngasih hadiah ke situ. Ngasih hadiah, entah sepatu, entah atau apa gitu, dikasih. Nah, di situ saya mulai berpikir tuh, ini kok mereka non-muslim tapi baik gitu ya, gimana aja. Nah, di situ saya mulai dekat ya. Mulai dekat sama orang-orang non-muslim? Muslim seperti itu. Sampai pas saya lulus sekolah itu ditawarin mau kuliah. Ditawarin kalau mau kuliah ayo dibiayain. Sama orang non-muslim itu? Sama orang non-muslim, sama ketua gereja itu ya. Ketua gereja? Ketua gerejanya. Di situ saya stop, udah saya mau mikirin udah kerja. Yang jadinya dari situ saya mulai berpikir, ya sama-sama ibaratnya mereka baik. Mereka baik dan juga saya tidak mau memusuhi mereka, ya jadinya jadi teman dekat seperti itu. Tapi nggak sampai ngajak kan ke agamanya dia? Oh enggak, dia sama sekali nggak pernah nyuruh saya, ibaratnya lu gue biayain gini, masuk Kristen gini, nggak ada. Berarti nggak ada misi-misi misionaris dari dia? Nggak ada. Isu-isu kristenisasi gitu nggak ada. Dia cuma tulus ngebiayain, ibaratnya ngasih bantuan. Dia mereka juga nggak pernah berpikir lu Islam bukan Kristen, wah gua nggak jadi dibiayain terus. Gitu. Nah terus balik lagi ke awal, faktor yang mendasari lu bisa punya pikiran sekolot itu dulu, ibarat kata maaf ya, ibarat kata ekstremis gitu, apa tuh kira-kira faktor penyebabnya apa? Mungkin referensi belajar saya dan pemahaman sempit saya tentang itu, tentang orang-orang non muslim itu, kafir itu. Jadi menurut saya zaman dulu udah orang di luar Islam ya kafir udah gitu. Saya mau nanya sendiri untuk abang, definisi kafir sebenarnya itu yang gimana bang ya? Ya sebenarnya kan kok jadi nanya gue nih, bukan bosnya. Itu jadi jadi apa gila. Beban saya di pikiran itu sebenarnya itu definisi kafir itu yang sebenarnya gimana? Aslinya kan kalau kafir kan seperti yang dikatakan orang-orang di YouTube itu kan kafar artinya kan tertutup. Iya, artinya tutup daripada rahmat terutusnya Nabi Muhammad. Jadi dia nggak mempercayai dengan adanya apa? Nabi Muhammad seperti itu kan gitu kan. Tapi kan istilah kafir kan banyak sekali di Quran. Iya, la in syakartum la azidannakum gitu kan. Wa la in kafartum jika kau kufur pada nikmatku maka kau mendapatkan azab yang sangat pedih kan begitu. Enggak syukur aja jadi kufur, kafir. Iya, sedangkan kalau kita ketahui kan perilisan kafir perdana di muka bumi kan ya karena apa? Kesombongan iblis itu kan, tahu ya? Tahu. Jadi kan ketika Adam dibuat gitu kan, diciptakan, terus iblis disuruh sujud nggak mau kan, karena dia dari tanah, gua dari api nih katanya begitu. Gitu kan, iya kan, dia bilang begitu, wa kanu minal kafirin, maka mereka jadi orang kafir karena kesombongannya, aba wastakbaro itu gitu kan. Jadi ya karena dosa kesombongan ini loh yang menyebabkan perdananya muncul kata kafir di muka bumi sebenarnya. Kalau ditelusuri awalnya di situ sebenarnya gitu. Iya, tapi kan kufur banyak sekali, jadi gue nggak bisa menjabarkan karena gue bukan kusbaha ya. Ya bukan ahli tafsir menafsirkan berbagai macam kufur itu nggak bisa gue. Belum tahapannya ke situ. Terus ini dari lu sendiri, itu lu anak keberapa sih? Anak pertama. Punya adik berarti? Punya adik 2. Adik lu bagaimana pandangan terhadap non muslim? Dia nggak terlalu kelihatan sih, sosok aja sih, nggak terlalu biasa aja. Laki apa cewek? Hah? Laki apa cewek? Cowok cewek ada. Tapi kalau orang tua sendiri gimana? Waduh. agak sedikit dulu ya, agak sedikit nggak ini sih. Itu bapak atau ibu? Bapak. Tapi kan dia kerjanya atau bilang di ini iya gitu. Makanya ini sempet ya di sekitar rumah itu kan banyak tuh ya orang non muslim ya. Ya di situ sempat dulu pengen dibuat rumah ibadah, itu seadanya warga situ nolak semua. Sampai seperti itu sih di lingkungan. Jadi faktor lingkungan juga pengaruh ya. pengaruh.
Nah, terus karena yang gue pahamin di sini ada beberapa organisasi Indonesia yang dikatakan ekstremis radikal. Pertanyaan gue, lu masuk gak atau mengikuti organisasi tersebut gitu? Kalau untuk masuk enggak. Saya ya pemahaman gitu ibaratnya tahu NU ya ibaratnya ya. Ini saya dari Ian ini. Karena pas beliau mondok di Lirboyo, nah balik kemari dia mulai tuh nanya-nanya, sharing-sharing sama beliau, kayak gitu. Jadi pemahaman di situ mulai agak open minded gitulah, ibaratnya mulai tahu, oh begini gitu. Nah, jadinya ibaratnya ya saya yang keluar circle gitu, ibaratnya dari lingkungan gitu, di rumah atau di mana di teman-teman di rumah. Jadi karena lu bawa NU nih ya, jadi gue tanya lagi. Pandangan lu dulu terhadap NU atau Nahdlatul Ulama tuh bagaimana? Pandangannya Dulu yang sebelum lu kayak gini ibaratnya belum open minded ibaratnya. Menurut saya bagus organisasinya karena memang ulama-ulama atau kiai-kiai dan kayak misalnya almarhum Gus Dur gitu. Dia kenalnya baik karena memang beberapa pemahamannya baik semua gitu menurut saya. Ya masuk semua lah ke saya gitu karena memang dari dulu belajar ya emang ibaratnya gimana ya, maulid untuk apa, tahlil apa gimana emang udah dari dulu udah ada gitu. Maksudnya lu pas masih ekstremis nih ada nggak rasa-rasa gondok benci sama NU gitu? Oh nggak ada. Enggak ada. Apa emang dari dulu emang belum kenal NU atau bagaimana? Dari dulu pas itu udah tahu dari Ian ini. Udah tahu. Jadi nggak pernah ada rasa gondok karena memang ngerasa wah ini bagus ini, sesuai sama pemahaman saya, pemikiran saya sama. Ditambah lagi guru kita sempat aktif ikut Maia. Sempat aktif ikut Kenduri Cinta. Iya, Cak Nun. Jadi kita lebih diasah buat open minded sih sebenarnya, diasah untuk berpikir. Ya. Kalau kita ngikut KC itu sebenarnya. Saya hampir 2 tahun. 2 tahun Ikut KC. Aktif sebulan tiap bulan sekali sampai sekarang. Sekarang kan lagi off. Iya. Oh iya. Berarti Maret sebelum corona aktif. Wah, aktif terus. Aktif. Oh, berarti termasuk aktivis KC lu. Enggak aktivis KC. Cuma rutin datang aja. Nah, dulu iklan, ada gituan. Asik. Kamera roll. Oke. Ya. Terkait KC. Ya, ada Kenduri Cinta. Kalau gua di Jogja kenalnya Maia gitu kan. Iya, apalagi yang itu istilah katanya? Juburan Sapaat, Cokot Sapaat. Nah, gitu kan ya. Bang Wetan ya. Oke, itu kan yang mengisi kan emang founding father-nya kan si ini. Yes. MH Ainun Najib atau Cak Nun ya? Cak Nun. Menurut sendiri selama lu berkenalan dengan KC, itu gimana pandangan lu terhadap MH Ainun Najib? Pandangannya kepada beliau itu orang luar biasa sih menurutnya. Open minded people dan dia selalu mengambil titik tengah. Titik tengah. Selalu mengambil titik tengah di apapun. Jadi semenjak berkenalan dengan Maia ya seolah-olah saya berada di jalan sunyi gitu. Semenjak Maia ya. Sampai teman-teman dekat pun bilang sesat. Ada beberapa yang bilang saya pas ikut KC itu dibilang sesat. Kenapa dibilang sesat? Nah makanya dibilang sesat lu apa tuh Cak Nun jangan diikutin liberal kan begitu. Sampai pas saya ini berpikir sesatnya di mana. Mungkin mereka belum pernah paham, makanya pas ada orang ngomong gitu ayo saya ajak ikut sekali-sekali ngerasain lihat sesatnya di mana. Sampai saya itu beberapa kali dimusuhin karena gitu, lu ngaji salah pilih guru ngapain begitu lu ikutin liberal gitu. Sampai sekarang tuh saya ada di fase malas debat, malas berdebat dengan orang yang kayak gitu. Ibaratnya yang menurut saya benar dan menurut dia benar itu nggak bisa disatuin. Ibaratnya gitu, masing-masing lah. Kalau saya debat ini jadi nggak ada yang mau ngalah kalau kayak gitu. Mungkin dia pemikirannya dengan cocoknya belajar sama ustadz yang ini, saya belajar cocok sama ustadz yang itu. Ya masing-masing. Sekarang kan tolak ukur ustadz bener atau enggak kan yang followersnya banyak.
Dan view youtubernya jutaan. Oke, yang followersnya kan? banyak, iya, oke. Nah, Itu yang followersnya banyak berarti kalau yang followers banyak dan viewersnya jutaan. Iya. Tolak ukur Ustadz bener atau enggak tuh. Makanya sampai saya dibilang tuh salah pilih guru ya itu. Ngapain begitu diikutin? Menurut dia yang bener ya Ustadz dia. Begitu. Gitu. Sampai. Tapi lu pas untuk menghadapi orang seperti itu, lu kesan lu bagaimana? Maksudnya lu tetap dengan pendirian lu atau lu nggak suka dengan dia atau tetap berteman atau misah? Tetap berteman. Saya teguh sama pendirian saya, dia teguh pendirian, udah. Kita masing-masing kayak gitu. Masing-masing yang penting sama-sama punya pemikiran masing-masing. Punya gitu pemikiran masing-masing, yang penting saya sholat masih madep kiblat, kecuali saya sholat madep mana kan. Iya. Lagi bacaannya juga masih sama. Iya. Kan begitu. Iya, benar. Gajinya masih sama. Ada guru kalau gaji di depan kuburan. Iya. Nah, terus selain di KC lu pernah ikut yang lain nggak? Seperti di lain tempat gitu? Satu kali saya lagi itu ikut di Gus Durian. Gus Durian? Gus Durian. Itu lu ikut Gus Durian termasuk dari orang-orang yang maksudnya pendaftaran sebagai ibaratnya apa tuh yang baru pengen diangkat menjadi orang-orang Gus Durian atau sekedar ngikut aja? Sekedar ikut aja. Seminar gitu apa gimana? Maksudnya kayak pengajian biasa. Pengajian yang biasa. isi siapa? Gitu. Waktu itu saya lupa, udah lama sih waktu itu. Cowok cewek? Cowok, lupa saya. Gimana tuh? Saya waktu itu masih di Jakarta, daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Yang ngajak ada teman. Gus Durian. Terus gimana pandangan lu tentang Gus Durian itu? Pandangannya ya hampir sama kayak kayak Cak Nun gitu model. Hampir sama sih. Jadi dia ibaratnya ya memandang semua agama sama gitu ibaratnya ya. Memandang ibarat agamanya sama, semua agama sama, diajarkan bertoleransi yang baik yang benar gimana di situ. Seperti itu sih. Iya, memang kalau kita lihat Gus Dur kan ibaratnya emang guru bangsa, tokoh yang pluralisme. Iya, artinya menyeluruh dia nggak pandang apa agama kita gitu kan, apa suku kita kan gitu. Yang penting tetap bersatu kan gitu ya. Bersatu. Iya, Gus Dur kayak gitu. Iya. Itu terkait Gus Durnya sendiri almarhum. Iya. Lu banyak punya statement langsung gak dari Gus Dur? Maksudnya pernah baca literatur tentang buku-buku beliau atau hanya sekedar dari omong-omongan yang lu ikut di Gus Durian atau dari Cak Nun atau bagaimana? Sering baca kutipan-kutipannya aja. Gus Dur, tapi belum pernah baca buku-bukunya langsung? Belum sempet. Kayak kemarin tuh yang buku terbarunya tuh yang dikeluarin dari penulis yang itu yang menjerat Gus Dur tuh, si Ferdi siapa namanya ya, gue lupa. Pernah baca? Belum. Pengen sih, menarik gitu yang tapi tahu politik menjerat Gus Dur apa? Menjerat Gus Dur pokoknya. Gus Dur ya? Bukunya judulnya. Pernah baca? Belum. Tapi tahu ya? Tapi tahu, pernah lihat covernya sih. Iya, coba dibaca-baca deh itu. Iya. Kayaknya bagus. Gue juga belum pernah baca. Iya. Oke, terus begini. Ya. Menurut lu ekstremis sendiri tuh bagaimana? Dulu ekstremis itu saya bilang ya pemikiran saya ya jihad itu ibaratnya, memerangi atau apa gitu. Pokoknya yang ibaratnya nggak bener, yang nggak bener gitu ibaratnya. Oh ini haram, ini neraka, nggak boleh, lu nggak boleh begitu. Sampai segitunya lu ya? Sampai segitunya. Nggak boleh lu begini, lu ngucapin Natal nggak boleh, lu haram, lu kafir lu. Sampai dulu saya berada di fase seperti itu. Saya nulis status di Facebook, haram mengucapkan Natal. Tahu masih ada kayaknya itu. Belum dihapus ya. Masih ada itu postingan. Iya. Sekitar tahun 2011-12an. 12-an ya. Oke, terkait mengucapkan Natal kan udah lewat tuh perdebatan. Perdebatan udah lewat. Sekarang ini kan mungkin masa petasan nih kan. Nah, tasan trompet saya bilang trompet Yahudi nggak boleh ditiup. Iya. Tapi kan kita dalam beli trompet itu kan kita biarnya ada orang yang jualan. Yang buat menafkahi anak istrinya kayak gitu. Kita beli trompetnya dia dapat uang. Sama aja kan berbuat baik. Intinya gitu sih. Iya, tapi trompet ini dicobain dulu sama abangnya. Iya, kalau istilah kata kan mengucapkan Merry Christmas itu kan auto Nasrani. Ini trompet auto Yahudi. Terus mainin kembang api auto Majusi kan begitu. Nah, terus proses lu bisa keluar dari lingkaran itu bagaimana? Maksudnya kan kalau kata ulama-ulama yang kita alami sekarang nih kan banyak mengatakan jangan ikutin itu Yahudi lu tak jadi Yahudi lu begitu. Itu lu gimana prosesnya kok bisa terbuka pikiran lu
apakah itu nggak apa-apa atau bagaimana? Kira-kira menjadikan lu sebagai orang yang kafir atau enggak kalau lu melakukan hal itu? Kayak ini trompet dan sebagainya macamnya itu. Aku perlu mikir dulu jawabannya. Ya kan, kayak gimana? itu juga ya, apa namanya, selalu dibahas lakum dinukum waliyadin. Dalilnya. Terus dulu abang sempat bahasanya sempat bukan mengatakan, sempat mengeluarkan dalil Quran itu yang apa namanya, yang Islam itu agama paling benar gitu. Yang artinya kita telah terbuai dengan kata-kata itu. Bener kan ya? Jadi bukan dengan kata-kata itu sih sebenarnya, bukan terbuai, artinya kita kan sebelumnya saya juga pernah nanya, kita ini dari kecil itu udah terdoktrin, gitu. Benar. Udah terdoktrin menurut saya. Doktrin. Nah, terkait dengan terdoktrinnya ini, apakah doktrin itu bahasanya yang seperti itu dikatakan doktrin juga atau gimana gitu maksudnya? Sedangkan itu berlandaskan. Kalau kita lihat lagi, doktrin itu kan bahasanya kita dimasukin lah, ya, dikasih masukan-masukan yang tanpa secara langsung kita terima, tanpa kita pelajari, atau bisa jadi dari literatur atau literasi apapun itu kita dari membaca itu kita juga termasuk dikatakan terdoktrin juga, enggak dari situ. Betul. Itu coba. Ya, oke. Pertanyaan gua simpen dulu ya. Iya, oke. Ini yang tadi gimana balikinnya? Menurut lu bagaimana? Kira-kira itu jadi orang yang kufur gak kalau misal niup trompet, terus mengucapin Natal, main petasan, begitu sendiri bagaimana? Itu dari ibaratnya dari jawaban pribadi. Iya, jawaban pribadi lah. Pribadi saya sendiri ya. Untuk mengucapkan Natal itu ya, maksudnya ini dari saya sendiri, dari saya pribadi ya. Nanti jangan dipelintir atau apa nih. Itu kan hanya sekedar ucapan. Sama juga dia waktu saya ibaratnya Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, sekedar ucapan. Saya ngucapin juga selamat Natal gitu, ibaratnya hanya sekedar ucapan. Tidak ada ibaratnya ngucapin Natal kok. Menurut saya sekedar ucapan kok. Masa jadi kafir atau gimana gitu. Karena kan gini, ada orang ngomong, lu ngucapin Natal, coba dia suruh syahadat, mau nggak? Nah, syahadat sama ucapan selamat kan beda. Kalau menurut saya begitu. Makanya gitu sih. Untuk niup trompet juga ya sekedar trompet doang ibaratnya gitu. Ya ibaratnya nanti juga hari kiamat kan malaikat Israfil niup trompet juga. Berarti Israfil Yahudi dong. Iya kan gitu. Itu pemikiran saya gitu. Pemikiran saya gitu. Berarti Yahudi trompet dong. Berarti Israfil apa? Dong Yahudi gitu. Yahudi iya. Kalau trompet ya, kan sama bunyi juga begitu ibaratnya. Nah, itu. Baru pada kepikiran. Bener juga ya. Iya. Tentu gitu. Jadi ya sama aja namanya kan ibaratnya alat musik itu ya. Enggak masalah sih alat musik. Beberapa musik juga banyak yang pakai trompet kok. Saya disangkut pautin sama Yahudi. Gambus juga masih ada kadang pakai suling, ditiup juga kan sama, bunyinya juga sama. Oke. Ya. Nah, tadi kan ekstremis. Sekarang gue pengen tahu penjabaran lu tentang liberal. Menurut lu bagaimana liberal itu sendiri? Nah, kalau untuk liberal itu saya juga kurang paham tuh ya, liberal itu. Makanya orang banyak yang bilang tuh liberal tuh. Setahu lu aja dah, liberal tuh bagaimana sih? Yang paling lu tahu aja gitu, sedikit aja nggak apa-apa. Liberal ya bebas begini gitu, ibaratnya bebas berekspresi gitu, ibaratnya bukan bebas berekspresi. TikTok dong bebas berekspresi. Bebas dalam arti pemikirannya bebas gitu, open minded gitu, ibaratnya gitu ya. Oke, jadi liberal tuh menurut lu bebas untuk berpikir dan open minded. Iya. Ya, mau menerima pikiran orang lain gitu. Mau menampung pendapat orang lain. Ya, nah terkait Ian tadi, ya. Ini kan tadi kita bahas tentang ada ekstremis, ada liberal, ada tobat dari ekstremis gitu kan segala macam. Itu tadi pertanyaannya, apakah itu bisa disebut juga sebagai doktrin? Menurut lu bagaimana? Kayak semisal lu kan ekstremis dulu, itu kan doktrin. Doktrin lu lingkungan gitu kan. Ya kan? Lingkungan. Nah, terus lu bisa berubah begini, apakah itu doktrin juga? Semisal dari kenduri cinta lu tadi doktrin, kira-kira doktrin juga itu? Doktrin juga. Itu
itu awalnya jadi sering nonton YouTube. Ini siapa sih Cak Nun ini emang Ainul Najib. Nonton pertama kali nonton videonya di YouTube. Kebetulan ada teman saya yang udah ikut itu udah lama. Ikut KC udah lama. Nanya, ini Cak Nun gimana? Datang aja kalau mau. Begini. Tiap sebulan sekali di Cikini. Ya udah datang. Nah, di situ mulai terbuka dah tuh pikiran. Mulai terbuka di situ. Berarti tetap lu mengatakan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Cak Nun itu doktrin juga? Iya, Doktrin. Dan lu legowo menerima doktrin itu semuanya? ya menerima. Tapi ada ini nggak, semisal lo dikatakan Cak Nun begini tentang apa namanya, tentang dunia, ibarat tentang kehidupan. Lu sempat ini lagi gak? Masih mencari lagi gak gitu maksudnya? Untuk menguatkan omongannya Cak Nun, atau lu sekedar nerima aja gitu? Sekedar nerima, dan beberapa juga YouTube juga, cek di YouTube juga ada Habib Djafar tuh. Djafar? Nah, pernah ketemu juga dengan beliau di KC tuh. Oh. Dia sering isi juga di KC. Sama pemikirannya, jadi untuk pemahamannya sama. Jadi wah ini cocok nih ternyata sama saya nih, cocok untuk pemikiran kayak gini nih. Ya udah. Sampai sekarang ya alhamdulillah saya ikutin kayak gitu. Nah, gini Guru, apa bahasanya kita selalu mengartikan bahwasanya doktrin itu selalu negatif. Doktrin itu selalu negatif. Kayak misalnya seorang pengantin bom, pelaku pengeboman. Kita kan pemahamannya doktrin si pengantinnya ini. Akhirnya jadi mau. Bahkan sampai ada mantan pengebom Bali tuh, bom Bali berapa tuh yang si Imam Samudra, adanya siapanya gitu. Pokoknya yang sempat waktu itu saya share ke Guru, beliau kan mengatakan saya ini cuma butuh waktu kurang dari 5 menit udah bisa ngedoktrin orang buat jadi pelaku bom bunuh diri gitu. Artinya kan doktrin itu juga bisa dikatakan tergantung orangnya, tergantung siapa yang mendoktrinnya. Kalau misalnya, dan yang didoktrin ini gitu loh. Ketika yang didoktrin ini kan beliau mengatakan sekarang orang tadinya dia melakukan maksiat, terus dia pengen bertobat, mendapat hidayah atau menjemput hidayahnya, pengen bertobat. Lah sama orang-orang kayak gitu dibilang apa? Ya kamu nggak bakalan dimaafin, kamu udah bermaksiat segala macam. Ya kalau kamu pengen masuk surga, kalau kamu pengen masuk surga, ya kamu harus jihad, harus bunuh diri gitu kan, harus ngebom gitu, mengebom orang-orang kafir gitu. Ya di sini kan berarti kan konteksnya selama ini orang-orang yang orang-orang yang melakukan maksiat ini takut masuk surga dan pengen masuk ke takut masuk neraka dan pengen masuk ke surga. Ya konteksnya hanya di surga aja tujuan dia, bukan untuk lillah gitu, bukan lillah gitu maksudnya. Mungkin kalau saya sih, anggapan saya doktrin yang kayak gitu yang dikatakan ekstrim itu ketika siapa sih yang menerima gitu. Ketika orang yang menerima ini memiliki ilmu, nggak mungkin diterima mentah gitu kan. Ini orang awam yang diterima doktrin gitu biasanya tuh yang bisa. Iya. Orang-orang hijaber kebelet nikah gitu. Itu. Hijaber kebelet nikah. Jadi gak pakai doktrin gitu. Iya. Cepet. Haji dulu. Yang sakit hati gitu kan. Cewek-cewek sakit hati kan gampang. Iya. Iya, makanya gue ada keresahan sendiri ya. Artinya gimana ya? Emang kadang kayak lu bilang tadi tuh, didoktrin untuk apa? Masuk surga dengan cara jihad, ngebom orang-orang kafir gitu di hotel di mana gitu, kayak bom Bali kasusnya kan gitu. Padahal kan kalau kita lihat konteks ayat apa itu yang istirja, kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Iya. Pasti kan kembalinya kemana? Ke Allah juga, bukan kembali ke surga gitu loh. Kenapa kok surga yang dijadikan sebagai landasan terakhir dia gitu loh? Sedangkan yang kita di surga itu sebenarnya kita pengen nemuin siapa sih? Iya. Kita pengen ke surga apa nemuin yang punya surga? Iya. Gue tanya dah. Yang punya kan, itu tujuan kita sebenarnya kan begitu. Iya. Justru kan kalau emang kita pengen nemu yang yang punya surga, nggak mungkin kan kita membawa dosa yang seperti itu kan nggak mungkin. Jadi bisa diartikan juga gini ya.
Ya kalau kita pengen masuk ke rumah, ya kita pamit maksudnya Izin dulu sama yang Ya. punya. sama yang punya gitu kan. Gitu masalahnya. Iya minta redo dulu sama yang punya gitu. Kalau yang punya kagak boleh, ngapain lu masuk? Iya. Iya. Makanya kan kalau wali-wali itu kan pernah gue diskusi sama orang-orang yang ini yang lulusan Mesir, dia bilang begitu. Sama yang gue pikirin juga, bahwasanya ya wali-wali Allah gitu kan dia bahkan sampai ridho gitu ditempatin neraka asalkan ketemu sama yang punya gitu. Itu wali sampai seperti itu gitu. Berarti kayak statementnya si salah satu artis itu ya, Artis apa? artis yang beberapa hari viral. Iya. Biarin gue di neraka. Iya, asal ketemu artis-artis gitu ya. Iya. Nah, kalau gue rasa sih dia masih teis aja dia. Iya. Masih ateis gitu. Iya. Ateisme bukan teis bukan gitu. Iya. Artinya ateisme itu kan baru kalimat la ilaha doang gitu. Iya. Tiada Tuhan, Iya. belum ilallah gitu. Iya. Itu ateisme sebenarnya gitu. Iya. Jadi ateisme itu selama dia masih masa pencarian Tuhan gitu. Iya, iya, iya. Makanya dikatakan orang ateisme itu lebih dekat daripada Tuhan. Kenapa? Dia udah sampai la ilaha gitu. Iya, iya. Sedangkan kita belum gitu. Iya. Paham nggak? Iya, iya. Gitu. Kita kan orang-orang ateis gitu ibaratnya. Teis, kita teis, tapi orang yang ateisme gitu. Dia nggak percaya dengan adanya Tuhan, tapi baru sampai apa namanya? La ilaha. La ilaha doang. Tidak ada Tuhan. Baru gitu doang. Belum illallah belum gitu. Kalau kita kan belum sampai ke situ. Belum sampai ke la ilaha aja belum sampai kita. Iya. Kan gitu masalahnya. Iya. Makin asik ini. Iya makanya kan gitu. Yang gue pikir-pikir gitu jadinya. Jadi jangan dikatakan orang ateisme itu orang yang nggak beragama lah, nggak bertuhan. Enggak, sebenarnya mereka itu lebih dekat loh sama apa pencariannya Iya. menuju apa Tuhan gitu. Iya. Lebih dekat gitu. Sampai saya juga punya senior. Beliau ini mengatakan beliau alumni pondok dan beliau juga bahasanya seneng baca buku, bisa baca kitab. Nah, beliau ini mengatakan sama ngobrol sama saya, bilang saya ini udah kurang lebih 3 tahun itu nggak sholat. Tapi pas udah lagi cerita sama saya, itu udah sholat lagi. Karena beliau mencari apa sih makna sholat sesungguhnya. Dicari sama beliau. Sholat untuk apa gitu ya? Iya, tujuannya apa? Membuktikan mana ini yang dikatakan Tuhan, mana ini yang dikatakan Allah. Sempat mengalami proses seperti itu, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat segala macam. Itu dilihatin dulu satu-satu. Nah, setelah udah ketemu, udah ngerasain sendiri, tek, oh udah pas, langsung. Artinya kalau saya sih, anggapan saya, ya kita beruntung ini nggak kayak gitu loh maksudnya. Kita masih sholat lah, masih ditanemin sama keyakinan. Mungkin imannya dia lebih tinggi saat ini gitu loh. Kalau anggapan saya begitu. Iya. Ya emang semuanya emang kembali kita ke pencarian itu juga kan. Seperti yang gue bilang kemarin tuh. Yang ada ayatnya inna dina indallahil Islam gitu kan. Iya. Bahwasanya sungguhnya agama yang direstui Allah di sisi Allah cuman Islam. Jadi di situ orang-orang Islam udah merasa apa? Jumawa dengan kebenaran Islam itu sendiri gitu. Artinya bagaimana? Islam nih loh udah dianggap Allah paling bener agamanya. Sehingga dia orang Islam malas mencari lagi gitu. Malas mencari lagi. Sedangkan di ayat-ayat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adroka Mal-Qari'ah itu kan hikmahnya. Apa itu Al-Qari'ah? Seperti apa Al-Qari'ah? Kan Ulang-ulang gitu. ya. Diulang-ulang terus. Jadi orang Islam kita harus terus mencari gitu. Mencari bukan udah merasa paling bener sendiri gitu. Itu tujuannya. Di situ kita terjebak sebenarnya. Udah merasa paling bener agama Paling kita bener. gitu. Emang bener kenyataannya, tapi kan hakikatnya nggak begitu. Rasa Menurut paling gua sih. bener ngeliat agama yang lain salah semuanya Salah semuanya. Ya kan? dan itu kita jangan ngerasa paling bener. Kalau lu ngerasa paling bener, disitulah terjadi perdebatan dan perpecahan kayak gitu. Kalau kita merasa paling bener. Iya, bener emang. Ketika kita udah menganggap diri kita orang paling benar, itu kita menjadi Ada orang yang salah, kita debat, kita ngerasa paling bener. Nah itu perdebatan perpecahan jadi. Merasa lebih kenal Tuhan. Iya. Ya itu jadinya begitu ntar. Saudara. Nah iya. Ya kan gini ya. Istilah kata di ayat Quran, iza aroda apa? Ayyakul lahu kun fayakun. Lah Allah kalau kun fayakun ini udah jadi, pengen Islam semua juga jadi. Ini kan ada agama Kristen, Yahudi, Nasrani, ini lo kenapa gitu loh? Kenapa nggak berpikir begitu gitu? Andai kata Allah pengen bertindak juga sekarang itu juga sedetik ini juga Islam semuanya jadi. Bisa. Kan kita mencari kenapa gitu harusnya? Seperti di zaman Nabi tuh. Kenapa gitu? Ada tetap orang kafir kan.
ya kan? Terkait kun fayakun yang waktu itu sempat kita sepakati bahwasanya kun fayakun itu juga ada prosesnya kan guru ya? Proses. Iya, berproses juga. Berarti ketika Allah mengatakan nih lagi-lagi liar nih pikiran nih. Jadi ketika tadi guru mengatakan kalau Allah mau kun fayakun ya Islam jadi Islam semua. Itu juga butuh proses kan? Proses. Iya, artinya itu butuh proses juga, maksudnya ya ada prosesnya ini sedikit-sedikit dulu mungkin ya, kayak gitu ya. Iya, sama kayak khalaqas samawati wal arda fi sittati ayami summa stawa gitu kan. Allah menciptakan bumi dan langit selama 6 hari. Gitu kan. Kemudian Allah bersinggah di atas arsy-Nya kan begitu. 6 hari ini loh. Ini kan proses. Proses dulu kan. Bisa nggak kira-kira Allah menjadikan 1 hari doang jadi? Bisa aja kan? Bisa. Itu kan proses. 6 hari itu. Ada proses itu. Makanya di situ hikmahnya apa? Kita sebagai manusia berproses dulu gitu maksudnya. Berproses gitu. Yang Tuhan aja berproses. Iya, bukan apa instan food bukan. Iya, langsung jadi itu kan. Iya, mie instan. Iya, mie instan gitu kan. Mie instan aja Ini kita ada proses dulu. kan begitu. Iya, makanya gini loh. Ada istilah katakan alam tajrid, tahu ya? Iya. Alam tajrid, alam apa lagi satu lagi? Alam sebab ya, alam sabab. Iya, alam sabab. Alam sabab. Nah, alam tajrid itu kan istilah katanya masih di akhirat nih. Ya kan? Makanya nih, kalau pikiran liar nih. Nabi Adam disuruh makan buah khuldi. Sama siapa? Iblis gitu kan. Makan tuh. Siapa tahu emang dia pengen makan. Akhirnya dia turun ke bumi. Jadi alam sebab di situ. Lah kalau di bumi kan sebab ada prosesnya di situ, enak gitu loh. Kita pengen deketin cewek, ngasih anu dulu, ini dulu kan begitu. Itu yang nikmat kan prosesnya. Kita pengen kerja itu proses yang nikmat. Lah kalau di surga alam tajrid nih, ya Allah minta motor, langsung jatuh motor, kagak ada proses sama sekali. Nggak resep. Makanya Adam nggak pengen di surga, pengen ke bumi gitu. Pikiran liar gue begitu. Pengen pesta gitu, pokoknya dengan proses itu gitu. Proses usaha. Merasakan proses. Proses usaha dulu gitu kan. Itu masalahnya kan gitu. Kan siapa tahu gitu loh. Namanya Kemauan manusia. Nabi Adam sendiri gitu ya. Iya. Menjadi manusia siapa tahu kan begitu. Iya, siapa tahu itu ya. Iya. Iya, lagi-lagi kan itu bahasa doktrin yang ada. Doktrin yang ada. Iya. Seolah kita menyalahkan iblis. Iya. Jadi bersyukur kan. Iya. Ada iblis kita turun ke bumi gitu. Stop proses gitu kan. Bisa merasakan rasanya patah hati gitu kan. Rasanya dikhianatin cewek, itu ada prosesnya. Proses dari kegalauan itu biar jadi orang kagak galau kan begitu masalahnya. Kok di surga enak. Ya Allah, minta anuan, apa namanya, buah. Langsung datang buahnya gitu kan. Pokoknya terbalik, buahnya di bawah gitu kan. Akarnya di atas kan begitu di Quran-Quran digambarin. Tinggal minta gitu doang. Enak. Itu masalahnya. Mantap. Tuh. Nah, terus balik lagi ke lu lagi nih ya. Lagi ke dia lagi balik. Tadi udah kita bahas tentang doktrinisasi, apalagi itu liberal, siapa lagi ekstremis gitu kan. Oke, ini sedikit rada apa ya, lagi trending topik nih. Gua tanya sama lu. Baik. Ya. Bertanya. Ini kan kemarin kan baru ini ada berita bahwasanya ada salah satu organisasi itu udah dilarang di Indonesia. Ya. Itu menurut pandangan lu bagaimana itu? Organisasi yang baru-baru ini gitu. Organisasi yang baru-baru ini Dilarang ya. Udah dilarang. Ini jangan sampai salah ngomong nih ya. Kita sendiri perilaku, Pak. Kita sedih perilaku kok. Kita jangan sampai nyebut nama siapapun di situ. Iya. Boleh pakai inisial nggak masalah gitu. Ini aja sih ya mungkin dibubarin gitu ya. Saya nggak apa namanya. Mereka punya pemikiran lah masing-masing ibaratnya. Kenapa mereka digituin? Ya pasti ada sebabnya. Gitu. Ada sebabnya yang mungkin nggak sepaham sama mereka. Makanya dia dibubarin gitu, ibaratnya gitu. Baring gitu. Iya, dibubarin. Terus yang lu tahu dari organisasi tersebut kira-kira bagaimana menurut pandangan lu sendiri? Menurut pribadi terkait dari sepak terjangnya, pemikirannya, terus ormas-ormasnya bagaimana menurut lu itu? Kan Anda sempat beriringan. Ya, maksudnya pernah beriringan juga kan katanya, pernah beriringan sama organisasi tersebut. Pernah beriringan nggak? Pernah sih. Pernah kan? Lu jelasin deh bagaimana kira-kira?
Epistemologi maksudnya kerangka pemikiran dari mereka tuh bagaimana gitu, dari ormasnya sepak terjangnya bagaimana, bukan sepak tempurnya ya. Gimana? Waduh. Bagus sih, bagus. Dia selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Di situ yang saya tangkap, karena memang agama mengajarkan itu kan kebaikan. Mungkin outputnya mereka aja. Artinya outputnya bagaimana? Cara penyampaian mereka. Cara penyampaian. Atau cara perilaku mereka aja yang agak kurang, agak terlalu ini gitu ibaratnya. Lebay. Bukan lebay. Apa dong? Ibaratnya terlalu keras atau gimana? Keras gitu. Tapi mereka bilangnya tegas loh itu. Bukan keras. Tegas sama keras beda? Nggak tahu dah. Balik lagi, menurut lu keras gimana? Terus lanjut. Outputnya sih sesuatu kebaikan kalau dilempar itu jadinya nggak bagus. Sedangkan Nabi aja itu dakwah, dia jangan selalu kebaikan, banyak buktinya yang masuk Islam. Gitu, ibarat gitu. Ya nggak usah pakai kekerasan atau ketegasan gitu. Kalau dengan cara yang lemah lembut atau gimana kita bisa ngajak orang untuk berdakwah, untuk masuk Islam atau gimana, ya lebih baik begitu. Hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ya. Iya, dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik gitu kan. Karena dulu beliau sempat menyampaikan gini guru. Gimana? Nih, Pak Ubay ini sempat menyampaikan kayak gini. Kita ini dibohongin sama buku sejarah kebudayaan Islam. Mulai dari MI sama mulai sampai SMP kita belajar. Kenapa? Penggambarannya di situ perang Rasul mulu. hanya perang. Perang mulu. Seolah-olah hidupnya Perang aja. Padahal kan usia Rasul itu kan sampai 63 tahun, ya kan? Kenapa yang digambarkan di situ hanya perang ini. Perang Uhud, Dari perang situlah Badar. Dikatakan keras mungkin. Gitu. Penggambarannya. Tapi gue mikirnya kenapa kok nggak digambarkan kawinnya aja gitu? Iya. Nabi kan istrinya berapa Nabi? Berapa belas istrinya Nabi? 13 apa 14 semuanya? Kenapa nggak digambarin itu aja? Kalau yang di Aqidatul Awam itu kan yang mana? 9 sama tambah Khadijah ya? Berarti 10 kalau nggak salah. Di Aqidatul Awam kalau nggak salah. Jadi yang pertama Sayyidah Khadijah, habis itu yang 9 tuh termasuk Aisyah sama siapa gitu. Di situ. Yang saya tahu baru itu. Itu sejak kapan lu mengatakan bahwasanya buku sejarah Islam tuh bohong? Sejak kapan? Pas udah jadi begini atau masih ekstremis? Pas udah jadi begini. Udah jadi begini. Bukan bohong sih, maksudnya dia hanya menceritakan menggambarkan seolah-olah hidupnya Nabi perang aja gitu. Untuk yang lainnya juga nggak terlalu diiniin gitu, nggak terlalu dikasih tahu gitu. Iya, berarti mungkin ada ini juga ya, ada harusnya perlu dianu tuh, revisi lagi. Betul. Iya. Betul. Jangan perangnya mulu tapi ditinjau dari sisi akhlaknya gitu kan ya. Nah, itu sih. Iya, harusnya begitu kan ya, harusnya ya. Karena Nabi Muhammad emang apa ya? Tokoh dari mana aja bisa kita ambil gitu. Iya, kayak skripsi kan banyak tuh. Misal strategi perang menurut Nabi Muhammad gitu kan. Cara puasa Ramadan menurut Nabi Muhammad. Semuanya bisa Nabi Muhammad kok. Gitu. Kenapa kau di buku-buku yang sejarah hanya perangnya aja gitu mungkin ya? Rata-rata perang pembahasannya sampai bahkan ke bab-bab sahabat-sahabat gitu meninggalnya di perang ini gitu. Jadi kan gambaran kita wah kayak memicu gini. Sahabat-sahabat Nabi gua meninggal gara-gara perang, dibunuh sama kafir. Nah, itu. Begitu. Sama Quraisy. Jadi seolah-olah kalau ngeliat orang kafir tuh benci aja. Dulu sampai di fase seperti itu. Tapi dia pernahnya meninggal jihad kan? Jihad siapa? Iya, kalau sahabatnya Nabi. Oh, jelas. Makanya kan kalau kata siapa tuh? Filsuf Aristoteles apa siapa gitu? Lupa gua namanya. Dia bilang begini, orang tuh 3 macam gitu. Pemikirannya gitu. Otaknya 3 macam. Iya. Otak yang paling tinggi dia memikirkan visioner, masa depan gitu. Otak menengah nih mikirin keadaan yang terjadi. Sekarang yang terjadi. Iya. Otak paling rendah nih ngomongin orang. Kalau kita kan kagak, kita kan studi perilaku. Iya, kita nggak ngomongin orang, tapi studi perilaku gitu. Ya, kira-kira gimana nih? Ada pertanyaan daripada
mustamiin para pendengar. Itu Prabu. Iya. Yang tanya enggak? Mau nanya nggak? Gua sampein. Mari. Mau nanya. Terus saya nggak ada, udah kejauh semua. Kau. Ya. Ya. Kadang gue juga mikir gini loh. Iya, gue mikir gini. Orang-orang yang jihad gitu kan, ngebom gereja tuh, Waduh. ya kan, ngebom gereja, ngebom orang kafir dah gitu ibaratnya. Itu kan dia semata-mata didoktrin biar bisa masuk surga kan ya, dengan cara bunuh diri, Instan. jihad instan gitu kan. Nah, sedangkan jihad itu kan istilah kata itu makom tertinggi loh dalam Islam. Istilah kata syuhada itu loh, makom tertinggi gitu. Syuhada ibaratnya orang yang mati syahid. Mati syahid ya. Tapi kenapa kok Muhammad nggak mati dalam perang, tapi matinya meninggalnya sakit, wafatnya? Itu kan jadi pertanyaan berat. Harus ditanyakan seperti itu kan gitu. Kenapa Nabi Muhammad meninggalnya sakit? Kenapa nggak waktu perang aja gitu? Iya, sahabat-sahabat yang lain juga nggak ada yang meninggal dalam perang kan, ibaratnya kayak Iya. Khulafaur Rasyidin nggak ada yang meninggal, Abu Bakar. Kalau itu Abu Bakar dia nggak sakit, Sakit, kan? Yang 3 ini dibunuh. Iya, Umar dibunuh lagi sholatnya. Dibunuh semua, dibunuh. Dibunuh semuanya. Iya. Semenjak Rasulullah wafat kan udah mulai pecah tuh Islam kan gitu. Ya jadi keresahan gue begitu. Kenapa kok orang-orang yang ngebom itu iya, mandang syuhada itu tingkat paling tinggi. Kayaknya gampang gitu. banget masuk Gampang surga banget ya? masuk surga gitu. Sedangkan Dengan Nabi cara Muhammad kayak gitu loh. gitu. Kenapa sama Allah nggak ditakdirin meninggal waktu perang Badar semisal gitu, atau perang Uhud gitu, atau perang Khandaq gitu, tapi kenapa meninggal pas sakit gitu. Sedangkan syuhada itu derajat mati tertinggi gitu ibaratnya. Itu paling tinggi, derajatnya paling tinggi syuhada itu. Syuhada itu. Iya. Meninggal paling tinggi derajatnya syuhada. Termasuk yang dikatakan termasuk mati syahid ketika kita sedang mencari nafkah. Nah, itu termasuk juga nggak tuh, Bang? Termasuk. Dan Misalkan kita lagi berangkat belajar, gitu. berangkat belajar atau berangkat kerja gitu, gitu ibarat. Itu dihitung matanya syahid atau gitu? Mati syahid termasuk. Iya. Kan syahid ada 2. Ada syahid akhirat sama syahid dunia tuh. Kalau syahid dunia yang ketika dia perang benar-benar melawan kafir harbi nih ibaratnya, yang memusuhi Islam gitu ibaratnya. Tapi kalau sekarang kagak, Islam dimusuhin kan begitu. Betul, benar. Kita salah dikit aja kita nggak sepaham sama dia. Kafir lu. Kafir. Masuk neraka lu, kafir, tinggalin gitu. Iya, itu lebih gampang mengkafir-kafirkan orang gitu zaman sekarang. Iya, itu istilah kata apa namanya? Syahid akhirat. Syahid akhirat. Artinya udah mayatnya nggak usah pakai dimandiin, langsung dikubur sama baju-bajunya tuh, darah-darahnya gitu. Itu kalau perang itu. Iya, cuma disolatin doang. Syahid akhirat. Ada lagi syahid dunia, ya termasuk ya tenggelam, melahirkan gitu kena corona tuh. Termasuk Melahirkan. Tenggelam, kena corona begitu. Iya. Corona juga dengan sembarangan begitu. Artinya emang bener-bener dia kena corona begitu. Istilah katakan kalau kata Ibnu Taimiyah ada orang yang semisal dikatakan mati tenggelam syahid, dibilang gitu kan. Tenggelam. Ibnu Taimiyah bilang begini. Kalau emang mati syahid, salah satunya tenggelam, itu bener-bener tenggelam, artinya bukan konyol begitu. Semisal berdagang nih kan, naik perahu, Balik. udah tahu perahunya bocor, ditekin juga nih, tenggelam, bukan mati syahid, Konyol. mati konyol, kan tahu tenggelam, itu ibaratnya, sama kayak corona begitu, udah tahu lagi wabah begini nih, tetap begitu, mati, sengit, Bukan syahid. Nah. Sangit. Iya sangit, iyalah. Kalau meninggal lagi ngiring-ngiringan, ngiring-ngiringan. Iringin apa? Ya, Aduh, kawah. bahaya. Nyawa. Bahaya. Waduh. Potong itu guru. Ya itu gue gini aja deh, ibaratnya udah, pokoknya istilahnya gitu aja gue. Masalah syahid Allah yang nentuin gitu kan, tapi kan gue menurut Ibnu Taimiyah gitu kan. Iya istilah gitu dah pokoknya. Gitu. Udah pokoknya ntar lu ada apa namanya, ada yang khusus buat sama gue dah gitu ibaratnya. Di belakang layar. Iya, podcast khusus sama gue dah ibaratnya. Iya. Berat ini. Terlalu bahaya ini. Iya. Nanti ada yang datang 10 orang, 15 orang Iya. bikin Ngopi, Pak. surat permintaan maaf bahaya. Golongan kami dia bajunya ini kereta muslim. Sama satu lagi siapa emang dulu Pak? Coki. Iya. Itu termasuk juga tuh. Tapi Coki non muslim ya? Enggak. Apa tetap Islam juga dia? Dia Coki apa ya? Iya, ateis. Bukan ateis, Ateis. Apa sih namanya? agnostik. Agnostik. Muslim. Agnostik. Tapi dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Agnostik. Kayak Jerings lah, kayak Jerings gitu. Agnostik. Iya. Percaya Tuhan tapi nggak percaya Agama.
agama. Iya. Ya emang sekarang begitu emang banyak banyak kecelakaan. Kalau misal kita nih lagi pengen ziarah ke makam Nyai dah, ya. Makam siapa? Nyai. Nyai. Terus kita meninggal di tengah jalan. Atau meninggal gimana tuh keadaannya? Keadaannya. Dikatakan sahih atau kagak? Ya saya itu kan ada ketentuannya, Bang Asep, Prabu Silitonga. Ya kan kita mau doain nih, kan ke kuburannya, baca Yasin nih. Terus tahu-tahu kita lagi di jalan, lihatnya baik kan gitu kan, baca Yasin doain. Bawain Al-Fatihah, bacain Al-Fatihah dah untuk almarhumah. Tahu-tahu kita meninggal di tengah jalan. Iya. Apa itu sandung batu? Iya. apa Iya. gimana? Iya. Kalau masalah syahid itu kan ada beberapa literatur yang tertulis bahwasanya syahid itu ya seperti nutut ilmu, lagi ngaji di atap puas misal mati, mokat, syahid gitu kan. Tapi untuk ziarah, doain orang gitu, gue belum pernah tahu ada pendapat yang seperti itu gitu. Iya, mungkin nanti ada imam-imam lain yang mengatakan itu juga sebagai syahid gitu kan. Bisa aja gitu. Itu masalahnya. Emang pengen mati syahid apa? Ntar kalau di ngaji malam sama Iya. Iya. Pak. Baik lu ngomong. Lagi ngaji, Pak. Ya udah terserah lu dah. Baik Kalau kalau lagi ngaji, sholat isya gitu. lagi ngaji tuh Kalau kan. lagi sholat gitu ya. Ya ngaji mati itu udah jadi syahid akhirat namanya. Amin. Ya. Prabu Silitonga. Gue mati gue meninggal lu begitu daripada gitu. Imam besar. Kat ini. Nah terus Ya. balik lagi ke dia nih, Bay. Ini Bay, lu kan sekarang udah jadi begini nih. Iya. Ibarat kata udah nggak rada ekstremis lagi dah, Iya. gitu kan. Ibarat udah sembuh dah ibaratnya dari corona. Nah, selama lu punya pemikiran seperti itu, lu pernah nggak, maksudnya memaksa orang mengajak untuk mengikuti sama seperti yang lu pikirin gitu? Pernah. Pernah. Bisa diceritain gimana? Pernah. Temen itu posisi waktu masih sekolah sih, ada temen non muslim ya, dia nanya dalam arti kalau dalam ajaran lu gimana, begini, kenapa babi haram? Kenapa babi haram? Karena ada cacing pitanya kan, katanya gitu, nggak bagus buat tubuh. Dia nanya lagi, loh sekarang babi sekarang udah nggak ada cacing pitanya gitu. Saya jawab lagi, karena dia diternak di tempat yang kotor gitu. Terus dia jawab lagi, loh sekarang banyak babi di tempat-tempat bersih gitu. Nah dari situ saya udah nggak bisa jawab lagi. Saya udah berpatokan sama Al-Maidah ya, Al-Maidah 3 bro. Ya kali ya. Yang itu yang tentang makanan haram atau apa? Kalau mesaru itu. Iya, itu di khinzir situ ya, karena emang di situ patokan saya itu haram udah, titik, nggak bisa diinin lagi. Nah di situ kenapa sih lu nggak coba belajar lagi, masuk ke agama gua begitu, begini. Susah dia bilang, karena memang dari pihak keluarga dulu begitu, karena dari pihak keluarganya udah ini banget lah, ibaratnya udah ini banget, Kristen banget ibaratnya, nggak bisa dikutik-kutik lagi. Dari situ saya sampai bilang ke dia, udah ini yang Islam ibaratnya paling bener nih, ibaratnya agama yang paling bener ya ini, sampai ngomong begitu kan. Dan di situ pun dia juga udah ibaratnya agak jaga jarak ke saya. Itu kejadian pas lu udah jadi belum ekstremis belum? Udah. Masih ekstremis. Masih ekstremis sampai dia tuh ngejauhin saya kayak gitu. Perkara itu. Jadi begini, jadi awal tadinya dekat, ibaratnya biasa aja, saya berubah begini jadi agak jauh, agak canggung gitu. Jadi mikir, wah salah nih, ibaratnya lu nggak bener lu begini. Sampai ya diem-dieman aja gitu ibaratnya. Mikir, wah kalau kayak gini sih ibaratnya nggak ada temen, ibaratnya begitu. Malah jadi perpecahan gitu. Iya. Tadinya awalnya biasa, saya bersikap begitu, jadi dianya jadi perpecahan, jadi nggak berteman lagi waktu itu. Berarti lu selain mantan ekstremis juga mantan islamisasi dong lu berarti? Nah, pengennya begitu. Misionaris Islam. Katanya pernah kan katanya mengislamkan orang tuh kan pahalanya kan gede katanya gitu. Sampai itu sih, sampai begitu, sampai berusaha pengen begitu. Sampai berusaha. Biar kayak Dr. Zakir Naik gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, oke, itu kan yang lagi masa-masa ekstremis. Sekarang pertanyaannya, pas lu udah sembuh dari ekstremis, pernah nggak lu ngajak orang biar pemikirannya sama lu gitu? Nggak pernah. Karena emang kalau kayak gitu tuh nggak bisa diajak. Gitu. Itu terbentuk dari hati sendiri, dari jiwa sendiri yang bisa ngerubah itu. Jadi kalau dengan ajakan gitu nggak bakal bisa. Kalau menurut saya sih ya, saya pribadi, karena emang dari gerakan hati saya sendiri pengen begitu ya.
udah jadinya bisa. Kalau kita ajak orang untuk begitu ya susah. Apalagi kalau udah dengan culture yang begini di situ kita ajak begitu malah kita yang disalahin gitu ibaratnya. Kayak gitu. Mungkin hanya sekedar ngasih tahu ini loh, biasanya gua kayak gini. Iya. Gitu. Bisakah dikatakan kayak ayat khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gitu kan? Telah tertutup mata hatinya, penglihatannya, pendengarannya kayak gitu, bisa gak kira-kira dikatakan seperti itu orang begitu? Pak Ustadz. Kalau apa ini yang nggak mau menerima masukan gitu? Kalau saya sih enggak, karena sifat orang itu dinamis. Dinamis. Berubah, nggak statis manusia itu. Artinya ada satu momen juga mereka bakalan merasakan bahasanya kayak titik jenuh juga. Mulailah mencari ya. Contohnya aja kan semisal kayak Bang Asep dulunya gimana, terus Pak Firman ini, Pak Ubay ini dulunya gimana, dan sekarang ini jadi berbeda, ada perubahan gitu. Artinya ketika mereka merasakan sendiri, ya kan, merasakan sendiri, ngena gitu kan. Kalau kiai-kiai Jawa kan nyebutnya dakwah bil hal katanya. Nah itu dari situ yang saya yakini bukan matanya tertutup atau gimana, enggak kalau saya sih gitu. Jadi orang juga pasti ada kesempatan untuk berproses dan merasakan gitu kalau saya Ya, berarti kalau begitu ayatnya berarti sorofallahu ala qulubihim gitu ibaratnya dah. Ibaratnya membolak-balikan hati mereka gitu, kadang bisa dinamis, kadang statis kan gitu manusia ya. Kalau saya berarti kan ini balik lagi nih kayak gitu nih. Nah, artinya kan di Al-Quran sendiri ada ayat-ayat yang berbenturan, ya kan? Contohnya? Ya itu contohnya tadi. Yang pertama yang tadi Bang Syokani bacakan, terus sama yang kedua juga kan apa namanya membolak-balikan hati gitu kan. Itu juga kehendak Allah bahasanya. Itu kan termasuk berbentuk. Yang pertama udah nggak mau nerima masukan apa-apa. Yang kedua hatinya dibolak-balik. Akhirnya bisa karena sifat dinamisnya itu. Itu yang menurut saya jadi keresahan saya ketika orang mencari pembenaran masing-masing yang membawa ayat-ayat Quran itu kayak gitu. Jadi pembenaran si A ini gue ngeluarin dalil yang ini, itu. yang B ini loh dalil ini juga ada di Quran loh maksudnya. Iya. Itu yang saya bilang bahkan di Quran sendiri itu berbeda, ada Perbedaan. perbedaan juga gitu loh. Bukan artinya Al-Quran ini nggak konsisten, tetap konsisten. Kan itu kita udah disediain, ya udah, lu mau pakai yang mana gitu loh maksudnya. Tinggal pilih ya. Iya. Tinggal terkenal lu nyamannya yang mana gitu loh. Iya. Artinya ya kita harus menerima perbedaan itu semua. Bahkan di Quran aja ada perbedaan gitu. Kalau saya pandangan saya begitu. Berarti ada kesimpulan bahwasanya bolehlah kita ibaratnya benar dengan ayat kita masing-masing gitu kan, tapi jangan sampai cekcok kan gitu ibaratnya. Iya, kalau sekarang kan yang sebelah sono mengklaim ini benar menurut dia, sini juga kita mengatakan kita benar juga. Artinya beradu nih, chaos jadinya kan, kebenaran yaitu kebenaran. Iya. Buat cari siapa yang paling benar Iya, begitu. gitu. Istilah kata. Jadi nggak perlu berdebatkan seperti itu, harus masing-masing. Itu guru juga pernah bilang kan, Gus Baha, ya kalau mau debat ya jangan di dunia, ntar aja di akhirat, jurinya langsung Allah. Iya itu bener. Ya kata Gus Baha begitu kan. Simpen aja ya buat debat Simpen nanti. iya. Ngapain gue debat sama lu gitu kan. Lu pasti nyari pembenaran buat diri lu sendiri. Iya. Kalau mau ntar di akhirat aja dah debat sama lo langsung depan Allah nih. Allah langsung jurinya, ayo kita debat Iya. gitu. Kan gitu ya? Iya benar. Iya bener kata Gus Baha begitu. Selama menjadi itu kita pencarian kita hanya pembenaran ya buat apa? Iya. Iya. Karena yang kita ketahui barometer kebenaran itu kayak mana, kita sendiri nggak tahu. Iya, tahu. Selama ini yang ada itu barometer pembenaran, bukan kebenaran. Iya. Kalau kita katakan, barometer kebenaran ini kayak gini di Al-Quran ayat sekian, lah tapi barometer kebenaran di Quran ini ayat ini juga ada, surat ini ayat ini gitu.
Jadi yang mana barometernya gitu? Artinya kan itu sama-sama pembenaran aja, bukan kebenaran. Iya. Ayo lanjutan. Udah, oke. Sebelum terakhir ini ada gak dari yang lain pengen nanya lagi? Sama ini? Tanya ke Bang Ubay. Iya. Ya, silakan. apa gimana? Bang Ubay selama mencari apa namanya? Tadi mencari apa kehidupan ya? Setelah mencari kehidupan, Mencari kehidupan apa? Mencari Ini kehidupan. tadi mencari perubahan ya? mencari jati diri. Iya. Nah, kenapa? Ada gak paling titik jenuh apa punya titik jenuhnya gak? Titik jenuh. Mencari Mencari itu. Dalam pencarian itu. proses pencarian. proses. Oh, nggak ada. Nggak ada. Gak ada, berarti gak ada titik jenuhnya. Nggak ada titik jenuh. Masih pengen terus. Pengen terus mencari pengen terus. terus mencari. Masih pengen terus mencari. Ya intinya jangan belajar sama satu guru doang. Kan begitu. Kalau kita belajar sama satu guru doang, tuh gurunya mati kita kagak belajar lagi. Iya. Kan begitu. Ya benar. Cari referensi belajar dan pembahasan yang lain gitu sama yang lain. Itu aja sih. Nggak akan pernah jenuh untuk belajar, itu aja. Iya. Terus itu bukan golongan kami ada hubungannya sama doktrin tadi kan? Oh enggak, ini kaos doang biasa. Kaos biasa ini. Iya, berarti kan termasuk apa ya? Luar biasa lah ibaratnya. Iya. Maksudnya lulusan dari STM, nggak Iya. ngenyam bangku kuliah gitu ibaratnya kan punya pemikiran yang begini gitu ibaratnya. Iya. Sebenarnya sih nggak perlu kuliah sebenarnya. Banyakin Iya. relasi, banyakin temen nah. Iya, banyak teman, banyakin diskusi kan itu begitu. diskusi. Iya, kuliah kan ibaratnya buat apa? Membawa kita ke jenjang lebih tinggi Iya, aja. pokoknya gitu, ya, pola ibaratnya. pikir kita nggak stuck di situ-situ aja Iya, gitu. gitu. Masih banyak tuh pembahasan belajar yang lain tuh masih banyak. Iya. Terus sih Islam itu indah. Islam itu indah. Kita kalau mau belajar berisik motor. Iklan. Iya. Islam itu indah. Kalau kita pengen belajar itu nggak ada Islam agama yang nakutin yang gimana, nggak ada. Islam itu indah, penuh dengan kedamaian Iya, benar. intinya. Intinya gitu ya. Berarti nggak ada titik jenuh ya sama pencarian ini terus ya? Nggak ada. Masih terus mencari terus. Terus mencari. Ada lagi nggak kalian? Lagi. Nah, itu aja. Udah gitu aja ya? Aja. Oke, ada yang disampaikan nggak kira-kira? Ya. Buat terakhir? Iya. Buat terakhir ya, intinya ini aja sih. Agama tidak pernah mengajarkan kebencian dan apapun. Intinya kita harus terus berbuat baik di kehidupan masing-masing, di kehidupan kita, dan harus bisa berbuat baik sama orang, itu aja cukup sih. Intinya itu aja. Berbuat baik. Jangan pernah berhenti buat berbaik kepada orang dan bermanfaat bagi orang lain. Iya. Itu tergantung gurunya ya. Hah? Tergantung gurunya. Kan ada balik lagi nanya. Terus gitu kan. Iya udah ya. Iya. Ya. Oke. Itu aja sih. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena orang kalau berbuat baik, dia tidak pernah nanya apa agama lu. Enggak, mungkin. Gitu. Jangan pernah berhenti berbuat baik, itu aja. Kayak kata-katanya Gus Dur gitu ya? Iya. Iya, itu. benar. Paling inget banget itu. Iya, iya. Oke. Mungkin cukup sekian sampai sini. Terima kasih Bang Ubay udah Ya, nemenin buat sama-sama, Bang podcast. Iya, terima kasih juga buat Pak Ustadz Ian dan para penonton yang langsung sini hadir. Kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau nggak ada manfaatnya silakan dibuang. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang kurang pas, kurang bagus, ya kan? Terus apalagi ada yang tersinggung, Ya. kita mohon maaf karena kita niatnya di sini awalnya apa? Buat studi perilaku, bukan ngomongin orang gitu, bukan. betul, Oke. betul. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.